Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Famidayana dari kelas Agribisnis A akan mempresentasikan 6 konsep pemasaran menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, ada 6 konsep yang biasa diterapkan dalam sebuah bisnis, yaitu 1. Konsep produksi. Konsep produksi atau production concept menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau, di mana sebuah bisnis harus berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Konsep produksi ini lebih berfokus pada penyediaan barang dengan harga terjangkau atau murah. Jadi, pesaingnya adalah ketersediaan barang dan persaingan harga. Tetapi pada perusahaan yang menerapkan konsep ini akan beresiko karena terlalu memfokuskan pada operasi mereka sendiri. Ketika suatu bisnis terlalu berfokus pada dirinya sendiri, maka mereka akan kehilangan pandangan terhadap tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu memuaskan kebutuhan dan membangun hubungan dengan pelanggan. 2. Konsep produk. Konsep produk atau produk konsep menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang terbaik dan selalu memberikan produk dengan mutu terbaik. Konsep ini berfokus pada perbaikan produk yang berkelanjutan, di mana jika dilakukan dengan benar akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan atau selling concept menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali jika produk itu dijual dalam skala penjualan besar dengan usaha promosi yang besar pula. Konsep penjualan ini biasanya diterapkan pada produk atau jasa non-primer, produk yang bukan kebutuhan pokok sehingga tidak dicari-cari, contohnya seperti asuransi. Menurut Philip Kotler, konsep ini menitikberatkan penciptaan transaksi penjualan dan bukan pembangunan hubungan pelanggan jangka panjang yang menguntungkan. Tujuan konsep penjualan sering berkisar pada cara menjual produk yang dihasilkan perusahaan, bukan membuat produk yang ingin dipasarkan. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Jadi, di dalam 6 konsep pemasaran, di dalamnya juga terdapat konsep pemasaran. Konsep pemasaran atau marketing konsep menyatakan bahwa dalam konsep ini pencapaian tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada pesaing. Konsep pemasaran ini berfokus pada konsumen atau target pasar, sehingga konsep ini menjadi lebih baik daripada 3 konsep sebelumnya. Berdasarkan konsep ini, fokus dan nilai pelanggan adalah jalan menuju penjualan dan keuntungan. Konsep pemasaran dimulai dengan pasar yang teridentifikasi dengan baik, fokus pada kebutuhan pelanggan, dan mengintegrasikan semua kegiatan pemasaran yang mempengaruhi pelanggan. Yang kelima yaitu konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep pemasaran berwawasan sosial adalah prinsip pemasaran yang menyatakan bahwa perusahaan akan mengambil keputusan pemasaran yang baik dengan memperhatikan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen, dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa strategi pemasaran harus dapat memberikan nilai bagi pelanggan dalam cara yang mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Dalam konsep ini, kita tidak hanya semata-mata memuaskan pelanggan untuk menjual produk. Produk ini selain memuaskan, mereka juga dalam jangka panjang harus meningkatkan kesejahteraan dari konsumen dan masyarakat di sekitarnya. Jadi, tanggung jawab perusahaan menjadi lebih besar. Tapi, tentu konsep ini akan membawa perusahaan menjadi lebih baik. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran holistik.
Konsep pemasaran holistik adalah strategi pemasaran yang mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan dan bukan sebagai entitas dengan berbagai bagian yang berbeda. Menurut konsep pemasaran holistik, bahkan jika sebuah bisnis dibuat dari berbagai departemen, departemen tersebut harus bersatu untuk memproyeksikan citra bisnis yang positif dan bersatu di benak pelanggan. 4 pilar konsep pemasaran holistik, yaitu 1. Pemasaran hubungan. Tujuan utama pemasaran adalah mengembangkan hubungan yang mendalam dan jangka panjang yang saling memuaskan dengan konstituen utama untuk mendapatkan dan mempertahankan bisnis. Yang kedua, pemasaran terintegrasi. Terjadi ketika pemasar merancang kegiatan pemasaran dan menyusun program pemasaran untuk menciptakan, berkomunikasi, dan memberikan nilai bagi konsumen sehingga nilai keseluruhan lebih besar daripada hanya dilakukan oleh masing-masing bagian secara terpisah. Yang ketiga yaitu pemasaran internal adalah tugas untuk merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan yang mampu, yang ingin melayani pelanggan dengan baik. Pemasar yang cerdas menyadari bahwa kegiatan pemasaran di dalam perusahaan bisa sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada yang diarahkan di luar perusahaan. Yang terakhir yaitu pemasaran kinerja. Pemasaran kinerja memerlukan pemahaman pengambilan finansial dan non-finansial untuk bisnis dan masyarakat dari kegiatan dan program pemasaran. Kinerja pemasaran tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dengan memeriksa scorecard pemasaran dan menafsirkan apa yang terjadi dengan mangsa pasar tingkat kehilangan pelanggan, kepuasan pelanggan, kualitas produk, serta dampak hukum, etika, sosial, dan lingkungan dari kegiatan dan program pemasaran. Itulah 6 konsep pemasaran menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.